Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Semoga dahsyat Tuhan dan luar biasa menyertai kita sampai pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena campur tangan Tuhan dan terus berkat Allah menyertai kita. Mulai saja buat kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita perkatakan terus Mazmur 91 biar firman ini boleh termaterai dalam kehidupan kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbalan dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi dalam membuat tempat perteduhanmu. Maka petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah kita. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik. Kami ada Tuhan sampai saat ini kami tahu semua karena kebaikan dan kemurahan Allah menyertai kehidupan kami. Waktu yang terbaik juga Tuhan berikan bagi kami pada pagi siang hari ini. Kami boleh ada di Dewan Musyawarah Allah dalam doa pujian dan penyembahan. Ada di tempat kudus-Mu Tuhan. Biar kiranya hati dan pikiran kami tetap fokus tertuju hanya kepada Tuhan. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami. Dan kami mengarahkan hati dan pikiran kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Satu hal tujuan kami pada pagi hari ini datang ke tempat kudus-Mu hanya untuk memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan selebihnya biar Engkau yang berkarya, Tuhan yang bekerja untuk memulihkan setiap keberadaan kami pada saat ini. Dan kami sungguh yakin kami tidak sama ketika kami pulang, namun kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, membawa sukacita yang berlimpah-limpah daripada Engkau. Tuhan Allah Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tengah-tengah setiap kami. Buat kami terus bergairah di dalam kuasa hadirat-Mu, sehingga setiap kami yang hadir pada saat ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui puji-pujian dan doa mazmur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan Tuhan hadir, Engkau berkenan di tengah-tengah setiap kami. Hati kami teduh di dalam hadirat-Mu, dan kami memuji, menyembah, menaikkan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan kita berikan bagi Tuhan Allah kita. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita muliakan Tuhan. Pujian kita, nyanyian kita kepada Tuhan pagi ini. Mulia, mulia
Sungguh agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan atas semua yang ada di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab Tuhan Allah yang mulia, kami sembah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, duduk di tahta memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Engkau duduk di tahta Allah Bapa, dan Kau memerintah selama-lamanya Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan kepadanya. Sebab Engkau mulia. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Tidak ada ilah-ilah lain yang layak dimuliakan. Atas semua yang di bumi, dan kami memuliakan Engkau. Sekali lagi bersama nyatakan.
umat-Mu bersatu hati di tempat ini Tuhan. Selalu senangkan Engkau, selalu muliakan Engkau Yesus. Melalui pujian kami, melalui pengagungan kami, nyanyian kami Tuhan, Engkau diberkati. Biar lewat setiap puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, menjadi pujian yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kami terus membangun tata yang besar di tempat ini, ketika kami terus membangun hadirat Allah di tempat ini, Tuhan hadir, Tuhan berkenan menjamah dan memberikan setiap kami yang hadir umat-Mu Bapa. Kami percaya kehadiran-Mu menguatkan setiap kami yang lemah, kehadiran-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kehadiran-Mu menguatkan setiap iman percaya kami. Kami tetap teguh bersama dengan Yesus, mengiring-Mu selama-lamanya. Biar saat-saat yang terindah kami nikmati saat ini di hadirat-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Hadirat-Mu memulihkan setiap keberadaan kami Tuhan. Kami tidak sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kami tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Menikmati Engkau, merasakan Engkau Tuhan. Kami nikmati Tuhan di hadirat Allah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat-Mu ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita Tuhan, ada sukacita saat terindah, saat terindah di
semua yang ku alami, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti aku ada. Sambil berhalangan kita bangkit berdiri dan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik, teramat baik Tuhan. Semua yang kami alami Tuhan lakukan baik, Tuhan kerjakan baik. Yes. Seperti pelangi, musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi di hidup kami. Semuanya baik Tuhan lakukan. Kami boleh lewati bersama-sama dengan Engkau, dan kami cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memberikan damai dan sukacita bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat perkenananmu ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Engkau dalam doa pujian penyembahan kami. Dan kami tetap mengucap syukur, memuji-muji Engkau. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu hari-hari ini Tuhan dahsyat memberkati kita, dan kita tahu hari-hari ini juga perkara yang tidak mungkin lebih dahsyat lagi menurut kita. Permasalahan boleh lebih dahsyat, namun kuasa Tuhan lebih dan lebih dahsyat bagi kita. Sebab hari ini hari kemenangan Tuhan berikan. Yang menikmati kemenangan Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Hidupku ada di tanganmu, kau berikan tangan yang terhina. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang kudus membimbing murah. Ya, tanah bumi, sungguh kasih setiamu bagi kami Tuhan. Ku bertahan, aduh aku dan imanmu, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Biar hari-hari ini kita boleh terus mengalami kebaikan Tuhan. Yang mau terus mengalami kedahsyatan Tuhan, katakan amin. Boleh tepuk tangan tanpa musik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersetiap tangan kami akan menabur, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kiranya kami memberi dengan sukarela tanpa paksaan. Kami memberi penuh dengan ucapan syukur tanpa embel-embel. Namun kami tahu Tuhan, berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika kami menabur penuh dengan sukacita, berkat Allah akan terus mengikuti setiap langkah kami. Kami memberi penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami keluar Tuhan. Kami mau Tuhan pakai dengan dahsyat untuk melupaskan amanat agung-Mu. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Selagi aku masih kuat. Amin. Biar kami berkomitmen. Bila saatnya nanti. Dan ini menjadi pernyataan kami. Bahwa hidup kami mau Tuhan pakai. Menyelesaikan amanat agung Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan,
pakai hidup kami itu, pakai hidup kami itu, pakai hidup kami itu. Kami ada di tempat ini juga karena kasih-Mu semata Tuhan. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman. Urapi hamba-Mu, biar hanya firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Roh Kudus, Kau pimpin acara ini, acara-Mu sendiri, dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan kami kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, sama-sama kita katakan amin. Kita berdoa Bapak Ibu saudara Kristus. Terima kasih Bang musiknya. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu bagi jemaat di sini semuanya, karena mempunyai Bapak Gembala dan juga putranya yang baru saja diwisuda jadi sarjana teologi. Berbahagialah jemaat yang mempunyai gembala yang tidak bosan, bahkan terus mau belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Yesus berkati. Tadi saya ditunjukkan tanah sebelah. Saya langsung doa, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Niat yang baik akan diberkati Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Kita akan baca dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh belum semuanya. Biasanya ada ayatnya, nggak ada. Ya. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama dengan tempo yang tidak terlalu cepat, tapi dengan suara yang cukup keras. 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, amin. Tema kita hari ini adalah kasih mengalahkan segalanya. Kasih mengalahkan segalanya. Kita nanti berbicara tentang kasih. Nanti sesudah ini juga saya ajak nyanyi kasih dari surga. Nanti ya. Kita sudah sama-sama belajar. Saya percaya temanya sama ya Pak Idria. Sama kan ya. Bagaimana kasih itu ada dalam keluarga kita sebagai sumber dari awal dari terbentuknya keluarga yang diberkati Tuhan. Lalu kasih dalam marketplace, di mana kita sebagai anak Tuhan harusnya membawa kasih kita itu, kasih dari Tuhan itu ke tempat di mana kita bekerja, dan juga kasih dalam pelayanan. Walaupun pelayanan kadang juga kasih itu kurang nampak, makanya harus ada kasih dalam pelayanan. Hari ini kita akan masuk dalam kelanjutan tema besar tentang kasih, yaitu kasih mengalahkan segalanya. Kenapa demikian? Kenapa kok dari kemarin itu dikatakan bahwa kasih kasih dalam ini, kasih dalam, kok tiba-tiba dikatakan kasih mengalahkan segalanya? Dulu enggak pernah perang. Kasih dalam keluarga, kasih dalam marketplace, kasih dalam pelayanan. Tiba-tiba di sini dikatakan temanya itu
Kasih mengalahkan segalanya. Karena memang sebetulnya kasih itu bukan sekedar perasaan, tapi kekuatan rohani yang sanggup menutupi dosa dan memulihkan relasi atau hubungan antar sesama. Kalau kemarin hanya kasih dalam rumah tangga, dalam marketplace, dalam pelayanan, kenapa tiba-tiba kok kasih mengalahkan segala? Karena saat kita memberikan kasih itu, baik dalam rumah tangga, baik dalam marketplace, baik dalam pelayanan, belum tentu kasih yang kita terima, belum tentu kasih yang sama yang kita terima. Nah, bagaimana kita yang memberikan kasih saat menerima sesuatu yang bukan kasih? Apakah kasih itu masih muncul di sana atau tidak? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan melihat dalam pelayanan, di marketplace, bahkan terakhir nanti, saya taruh di terakhir, karena yang paling banyak ingin saya bicarakan adalah dalam keluarga. Kita memberikan kasih, tapi nyatanya kok bukan kasih yang kita terima. Surat 1 Petrus ditulis kepada jemaat-jemaat yang sedang menghadapi penderitaan, penganiayaan, dan ketidakadilan. Jemaat-jemaat yang sedang menderita penganiayaan dan ketidakadilan. Petrus tahu bahwa dalam tekanan mudah sekali muncul konflik, muncul kekecewaan, saling menyalahkan. Kalau dalam keadaan normal mah, haleluya, 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 senang-senang saja. Tapi begitu kita mengharapkan sesuatu yang kita terima lain, akan beda. Oleh karena itu dikatakan di situ, yang terutama, yang terutama. Kalau bahasa aslinya sih propanton, yang terutama. Menekankan prioritas yang utama, menekankan prioritas di atas segala-galanya. Itu artinya kasihilah sungguh-sungguh. Kasih di sini kasih agama, kasih yang tulus, kasih yang mendalam, penuh pengorbanan, bukan kasih setengah hati. Firman Tuhan kalau berkata tentang kasih itu bukan kok sekedar kata-kata. Sungguh-sungguh. Karena kasih seperti itulah yang selalu kita bicarakan dalam keluarga, di marketplace, dalam pelayanan. Kasih itulah yang sanggup menutupi banyak sekali dosa. Tapi tolong diperhatikan, bukan berarti kasih itu mengabaikan dosa. Bukan. Menutupi dosa bukan kok mengabaikan dosa, melainkan tidak mengungkit-ungkit kesalahan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan, tetapi memulihkan, menutup luka, sehingga relasi bisa kembali dipersatukan. Kita pasti akan alami. Coba nanti kita perhatikan. Kasih adalah senjata utama menghadapi dunia yang penuh tantangan. Kenapa demikian? Kita lihat sajalah dalam pelayanan di gereja. Ego kadang
lebih berbahagia, lebih berbahaya, lebih berbahaya. Ego kadang lebih berbahaya daripada doktrin, perbedaan doktrin. Ego ini kadang lebih berbahaya daripada perbedaan doktrin. Sering kita terluka oleh saudara pelayanan sendiri, merasa tidak dihargai, merasa direndahkan, bahkan merasa disingkirkan dalam pelayanan. Gereja baru masih guyup. Pertahankan ini tetap guyup sampai besar. Berapa tahun Pak? 2 tahun. 10 kalinya lebih gereja saya akan mengalami hal seperti itu. Tapi Petrus mengingatkan, kasih menutupi dosa dalam pelayanan. Kasih berarti tidak menyimpan iri hati, tidak membongkar kesalahan orang, tidak mengumbar kelemahan orang. Tetap melayani dengan setia meskipun tidak dihargai. 2 tahun masih bayi, tapi sekarang bayi pun diperhatikan gizinya supaya gedenya jadi anak yang luar biasa, orang yang luar biasa. Mumpung masih kecil, pegang itu. Pelayanan sejati bukan soal siapa yang di depan, bukan soal siapa yang pimpin di gereja, tapi tentang siapa yang mengasihi lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan. Itu dalam pelayanan. Bagaimana di marketplace, di tempat kita hidup, tempat kita kerja. Dunia ini keras, dunia ini kejam. Kadang orang bukan hanya menjatuhkan kita, tapi benar-benar itu seperti kalau bahasa Jawa itu, tak tutup sandang pangannya gitu, sumpet sandang pangannya, dimatikan karirnya itu. Ada yang merasa seperti itu, difitnah, di framing, dijebak, sehingga bukan hanya kehilangan posisi, karirnya mampet. Luka itu dalam. Apalagi yang menjatuhkan itu orang yang dekat dengan kita, ditusuk dari belakang. Lebih lagi yang nusuk itu teman gereja sendiri, yang tiap minggu kalau ketemu shalom, haleluya. Orang seperti itu yang menjatuhkan kita, membunuh hidup kita. Masihkah kasih nongol di sana? Atau mulai muncul suara-suara dunia, balas, ambil kesempatan, hancurkan dia. Padahal firman Tuhan katakan, doakan mereka yang menganiaya kamu, ampuni mereka. Kasih bukan berarti membiarkan ketidakadilan, bukan berarti kita tidak boleh mencari keadilan. Tapi kasih berarti hati kita tidak membalas dendam. Keadilan boleh dicari, kita serahkan penghakiman pada Tuhan. Tetap memilih melangkah dalam integritas. Walaupun yang lain gak karu-karuan, tetap melangkah dalam jalan yang benar. Dunia bisa mematikan karir kita, tapi jangan sampai mematikan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita.
Karena kita masih percaya kalau Dia buka jalan, tidak ada yang bisa tutup jalan. Amin. Kalau Dia yang buka jalan, nggak ada yang bisa tutup jalan. Justru kasih itulah membuat kita tetap menang. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, dalam keluarga sendiri. Saya akan lebih panjang membahasnya. Kasih dalam keluarga sendiri. Saudara sadar atau tidak, di mana orang paling mudah tersakiti? Keluarga. Pernah lidah kegigit? Pernah? Mengunyah gitu lidahnya kegigit? Pernah? Pernah enggak yang kegigit telinganya? Karena jauh. Kegigit hidungnya jauh, tapi lidahnya dekat dengan gigi, sering tergigit. Orang yang paling kita kasih adalah orang yang paling bisa menyakiti kita. Amin. Anak bisa melukai hati orang tua, betul? Pasangan bisa saling mengecewakan, benar? Kita dikecewakan pasangan kita, disakiti anak. Saudara saja bisa berselisih karena kesalahpahaman, karena warisan. Saya pernah lihat satu TikTok, gambarannya itu dua wanita dewasa berperangkulan, 3 orang. Senang. Komentarnya membuat saya itu kaget. Bila mereka sudah sama-sama menikah, sama-sama berkeluarga, tapi masih rukun seperti itu tandanya apa? Gak ada warisan. Gak ada warisan. Bapak ibu saya gak memiliki warisan. Meninggal saja. Bapak mertua saya punya warisan, tapi sebelum meninggal kami diajak ke kampungnya di Wonogiri sana, dibawa surat tanah di sana. Ini aku berikan padamu orang sono, saudara yang di sono, berapa ribu meter gitu, nggak usah dipecah-pecah, mahal buat kamu aja. Anakku nggak usah dipikirin, dia sudah bisa cari sendiri. Maka meninggal, ya sudah. Tapi firman Tuhan berkata, kasih menutupi banyak dosa. Menutupi berarti kok bukan pura-pura tidak ada masalah, tetapi memilih mengampuni, memilih memulihkan. Yesus berkata, ampunilah 70 kali 7 kali. Artinya berapa kali? Apakah aku harus mengampuni 490 kali? Bukan masalah jumlahnya. Artinya, suami istri, berhentilah menghitung kesalahan masa lalu. Jangan bawa-bawa lagi kesalahan 5 tahun yang lalu. Kasih menutupi, bukan menyimpan. Orang tua, ampuni anak yang mengecewakan. Jangan dicap sebagai orang gagal. Percayalah, dengan kasih, anak itu masih bisa dipulihkan. Anak-anak juga begitu.
Jangan simpan sakit hati kepada orang tua. Belajar mengatakan, aku mengampuni orang tuaku meskipun dia nyakiti aku. Mungkin enggak sih orang tua itu menyakiti hati anak-anak? Kata orang tua enggak. Tanya anak. Mungkin. Jangankan kita. Ya, Alkitab siapa yang karena pilih kasih saudara-saudaranya sakit hati? Siapa? Akhirnya dijual, menyakiti. Kita juga bisa seperti itu. Pak Yosua, enak ya rasanya kalau kayaknya enak ya kalau dikatakan kasih, ampuni, lupakan, jangan diungkit lagi. Tapi bagaimana bila benar-benar kasih itu terluka dalam rumah tangga kita? Anak-anak pada gak bisa diatur, lebih senang mendengarkan kata-kata temannya daripada nasihat orang tua. Bagaimana kalau pasangan tidak setia? Selingkuh. Sesuatu yang mungkin gak pernah kita bayangkan. Tapi itu mungkin terjadi. Bagaimana kasih dalam kondisi seperti itu? Masihkah kasih itu mengalahkan segalanya? Aku setia, pasanganku tidak setia. Mungkinkah kasih tetap menang dalam kondisi seperti itu? Kita ambil contoh yang agak ekstrim. Mungkinkah seorang suami yang pasti memiliki ego seorang laki-laki masih bisa menerima istrinya yang selingkuh? Para bapak, masihkah bapak bisa menerima bila istri bapak selingkuh? Gak masuk akal. Mungkinkah seorang istri selingkuh? Ya mungkin lah. Kalau nggak suami mau selingkuh sama siapa? Kalau nggak sama istri orang. Tapi muncul pun nggak pernah dalam pikiran kita. Memang nggak mudah bagi seorang suami yang mengetahui istrinya selingkuh. Egonya sebagai seorang laki-laki seringkali membuat mereka merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak, bahkan dianggap gagal sebagai suami. Apalagi sampai teman-temannya tahu kalau istri kita itu selingkuh. Gak punya muka di hadapan temannya. Masihkah kasih mengalahkan segalanya di sini? Tapi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kita bisa melihat beberapa hal yang mungkin bisa jadi tuntunan bagaimana kasih itu bisa menang dalam hari ini. Kita harus sadar bahwa mengampuni itu bukan kemampuan alami kita. Mengampuni itu bukan kemampuan alami kita. Apalagi bagi seorang pria dengan ego yang terluka. Bisa mengampuni itu karya Roh Kudus dalam hati. Kalau kita mengampuni dengan kekuatan sendiri, pasti akan habis oleh emosi.
pasti akan habis oleh amarah, dendam. Doa kuncinya. Aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau mengampuni istriku. Tapi aku nggak sanggup. Aku nggak bisa. Tolong aku Tuhan. Aku mau mengampuni, tapi aku nggak sanggup. Tolong aku. Pisahkan antara perasaan dan keputusan. Mengampuni itu bukan berarti langsung nggak sakit hati. Namanya sudah luka. Nggak semudah itu sembuh. Butuh waktu. Tapi pengampunan itu adalah keputusan. Aku memutuskan untuk mengampuni. Keputusan untuk tidak membalas. Keputusan untuk tidak menyimpan dendam. Karena kalau dendam itu berbicara, ini akan gulung terus. Ini salah, dibalas salah, sana balas lagi terus. Perasaan mungkin masih sakit, tapi keputusan tetap bisa dibuat hari ini. Seiring waktu, Roh Kudus akan menyembuhkan luka itu. Dan perasaan akan mengikuti keputusan kita. Kenapa saya angkat ini? Sesuatu yang amit-amit jangan sampai terjadi dalam keluarga. Tapi seberapa besar kasih dalam keluarga kita? Kita lihat bila seolah-olah itu terjadi, apa kita sanggup? Lihat teladan Kristus. Yesus sendiri ditolak, disakiti, dikhianati. Petrus saja menyangkal dia 3 kali. Yudas menjual dengan ciuman. Tapi apakah dia membalas? Tidak. Yesus memilih mengampuni. Seorang suami yang disakiti perlu ingat salib Tuhan. Kalau Yesus sudah mengampuni aku yang dosa, aku juga harus mengampuni. Sanggup Bapak-bapak? Susah ya? Susah. Kita cuman ada satu pilihan, mengampuni. Karena tidak ada pilihan untuk bercerai, tidak ada pilihan untuk ganti istri, tidak ada pilihan untuk nambah istri. Mau tidak mau ya harus mengampuni. Itulah luar biasanya pernikahan Kristen. Ibu-ibu, saya ajak membayangkan perasaan suami bila istrinya selingkuh. Berat. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Begitu pula sebaliknya. Suami juga jangan sampai jatuh. Komunikasikan dengan kasih, bukan dengan amarah. Mengampuni juga berarti berbicara dengan jujur.
Katakan betapa dalam luka yang terjadi pada diri suami. Katakan pada istri, engkau menyakiti hati. Pengampunan bukan berarti menganggap remeh dosa, tapi memilih untuk memberi kesempatan lagi, dengan harapan agar ada pertobatan, komitmen baru, dan pemulihan pernikahan. Ini sebentar pulang ini nanti saya juga ada bimbingan pranikah. Kalau bimbingan pranikah saya selalu ngomong pada yang saya bimbing. Tahu tujuannya bimbingan pranikah? Saya coba memisahkan kalian dengan membuka kemungkinan-kemungkinan yang akan ada hadapi dalam pernikahan. Kalau kalian tetap siap maju, lanjutkan. Waktunya sampai kapan? Sampai pendetanya tanya, apakah engkau menerima ini menjadi istrimu satu-satunya? Apakah menerima ini sebagai suamimu satu-satunya? Dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, bla 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 bla. Saat itu Anda masih bisa teriak, tidak. Terus pestanya gimana, Pak? Tetap jalan. Apa yang dirayakan? Anda tidak jadi masuk dalam pernikahan yang Anda tidak siap. Tapi sekali Anda ngomong iya, itu terikat selamanya. Pria seringkali menutup diri dengan egonya. Justru disitulah laki-laki itu perlu pendampingan pastoral, perlu konseling pernikahan. Ayo, jangan ngomong ke orang, ngomong ke Tuhan. Dan kalau perlu, ke konseling ke orang yang kita percaya. Konseling bisa membantu pasangan menemukan akar masalah. Apakah kurang komunikasi, atau kebutuhan emosional, atau hal lain. Komunitas rohani sangat diperlukan untuk saling menguatkan. Pengampunan bisa terjadi seketika, tapi pemulihan kepercayaan perlu waktu. Jangan berharap begitu diampuni terus semuanya beres, hubungan kembali baik. Enggak. Pasti canggung, pasti kaku. Buat langkah praktis transparan, buat kebiasaan-kebiasaan baru yang bagus. Setiap langkah kecil dalam keluarga mengarah ke pemulihan keluarga kita. Memang benar, ego laki-laki adalah tantangan terbesar, tapi justru disinilah kasih Kristus bekerja. Mengampuni bukan berarti suami menjadi lemah, melainkan menunjukkan kekuatan kasih Kristus dalam diri suami. Seorang suami yang bisa mengampuni pasangannya sebenarnya menunjukkan bahwa kasih Kristus lebih besar daripada egonya sendiri. Jadi sebetulnya kasih itu memang masih mengalahkan segalanya. Cuma yang terutama, dia harus mengalahkan ego kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita sadar kita juga punya salah, kita juga punya dosa. Dosa kita juga besar.
Kita juga tidak layak kok diampuni. Tapi Kristus sudah mengampuni kita. Jadi sudah selayaknya kita juga mengampuni pasangan kita. Kalau Yesus mengampuni kita, apakah kita akan menolak mengampuni pasangan kita yang selingkuh? Biar aja dipegang, jadi pegang. Kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi hati, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengaliri hati, membuat damai hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengaliri hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Ada musik saja tetap menyanyikan lagu ini, tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, kita datang dengan membawa luka. Luka karena kasih yang dikhianati, luka karena kasih yang tidak dibalas. Mungkin Bapak Ibu terluka dalam pelayanan. Mungkin Bapak Ibu terluka dalam pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering iri, sering membicarakan kelemahan orang lain, pulihkan Tuhan tubuh Kristus. Pulihkan Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Pulihkan Tuhan dengan kasih yang menutup segala pelanggaran. Biar pelayanan kami dibangun di atas dasar kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara yang difitnah, disingkirkan, bahkan dimatikan karirnya oleh orang lain, terutama orang yang dekat dengan kita. Kami tahu luka itu nyata, sakit itu nyata, tapi ajarilah kami itu tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ajari kami untuk mengasihi musuh kita, untuk mengampuni mereka, dan percaya bahwa Engkau tetap punya jalan untuk memulihkan hidup dan pekerjaan kami. Dalam keluarga juga seperti itu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keluarga yang saat ini hancur, khususnya karena perselingkuhan.
Engkau tahu hati yang terluka. Engkau tahu air mata yang jatuh setiap malam. Pulihkan Tuhan hati yang hancur. Beri kekuatan untuk mengampuni. Dan bangun kembali keluarga kami Tuhan atas dasar kasih. Kami percaya di dalam Engkau tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, baik dalam pelayanan, baik dalam marketplace maupun dalam rumah tangga, bila ingin dipulihkan oleh Tuhan, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu saat ini. Taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Ibu Bapak Ibu saat ini. Sekarang Tuhan, kami bawa setiap luka pribadi di hadapan. Entah luka dari pasangan, dari rekan kerja, dari sahabat sendiri. Kami nyerahkan semuanya ke dalam kasih Kristus yang sudah mengampuni kami di kayu salib. Tolong kami supaya kami tidak berhenti pada luka, tapi tetap berjalan dalam kasih, berjalan dalam pengampunan. Biarlah kasih yang lebih besar dari kebencian itu mengalahkan dendam. Kasih yang memulihkan keluarga, memulihkan pekerjaan, memulihkan pelayanan kami. Kami percaya kasih Kristus mengalahkan segalanya. Dalam nama Yesus, syamanya. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Semua dipulihkan, semua dipulihkan, semua dipulihkan. Supaya kami tahu benar dan kami tambah percaya. Kasih memulihkan segalanya, kasih yang mengalahkan segalanya, kasih mengalahkan segalanya. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan pujian ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu terus mengalir seperti air sungai yang mengalir di tepi, alirannya tidak pernah kering. Demikianlah kasih Allah yang tidak pernah kering mengairi setiap hati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kami diberkati, kami akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui mulut ini. Shalom.
Sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pengumuman GBIFDC. Tema hari ini akan belajar mengenai kami segenap jemaat dan seluruh pekerja GBIFDC mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBIFDC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi raya diadakan 2 kali dalam sebulan, pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak-anak muda, mari datang dan kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Ibadah PBI diadakan sekali dalam sebulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Bagi para wanita, mari hadiri untuk belajar bersama dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadah kul diadakan setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut kul bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Medan Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman Tuhan kami Ya, puji Tuhan. Mungkin ada Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah siang ini. Kami rindu mengenal, kalau ada boleh angkat tangannya. Ada 1, 2, 3. Puji Tuhan, selamat datang. Selamat bergabung. Kami mengundang di minggu berikutnya. Kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara. Kita ibadah kita siang ini boleh saja kita balik berdiri bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian Kembali kami mengucap syukur Bapa kalau siang hari ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada ibadah pada siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Yosua. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terus mengalir memenuhi setiap kami. Kami mau butuh kasih dari Kristus mengalir atas hidup kami Bapa. Kami mau membagikan kasih itu pada setiap orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Kami pada saat hari ini kami mau berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Yosua yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa.
Biarlah pengurapan-Mu terus mengalir melimpah atas hamba-Mu ya Bapa. Hikmat marifat-Mu Kau turunkan atas hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya ya Bapa. Engkau berkati lebih dan lebih lagi ya Bapa. Berkati keluarganya, berkati istri anak-anaknya, berkati Tuhan lebih lagi ya Bapa. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau berkati lebih lagi ya Bapa. Serta penggembalaannya Tuhan Kau berkati, keluarga besarnya Tuhan berkati. Berkati Gembala Rayon kami Bapak Adi Markus, istri serta penggembalaannya semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat Gembala kami di tempat ini Bapak Indriatmo. Biarlah pengurapan-Mu terus mengalir melimpah atas hamba-Mu ya Bapa. Hikmat marifat-Mu Kau turunkan atas hamba-Mu. Engkau pakai di dalam pelayanan yang penggembalaannya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala kami, berkati ketiga putra-putrinya di dalam pendidikannya, pekerjaannya Tuhan, masa depannya semuanya aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati worship leader, berkati single imam musik, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan Kau berkati. Sempurnakan setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, presiden kami, wakil presiden Bapak, gubernur kami Jawa Barat, aparat yang tertinggi sampai tingkat RT RW ya Bapak. Engkau berikan hikmat pemimpin atas pemimpin bangsa kami ya Bapak. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati persembahan kami, sucikan kuduskan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan kami nama-Mu dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati tangan-tangan yang melolanya, sehingga gereja ini mendapatkan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami pulang, berkati kami, tibakan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Sebelum pulang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada di dalam dirimu melimpah-limpah. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan untuk semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Amin. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Amin. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Amin. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin.
selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.